Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Pertama, saya kira sangat luar biasa ya khatib kita tadi itu melayani semua segmen. Jadi segmen pertamanya itu juga memberikan kuota juga kepada kaum milenial dengan memberikan suatu ilustrasi kepada anak-anak kita yang cenderungnya hanya filsafat only ya, padahal di balik filsafat itu kan juga ada spiritualitas dengan mengilustrasikan bahwa ada nelayan yang mungkin selama ini kita di lockdown yang melihat pandang enteng gitu nggak ada apa-apanya, dan dibandingkan dengan profesor, ternyata profesor itu juga punya banyak kelemahan, di samping kelemahan juga dipunyai oleh nelayan. Jadi setiap orang, semua profesi itu masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jangan memandang ente nelayan itu nggak ada apa-apanya, walaupun dia seperti itu, tetapi ternyata tadi dikisahkan oleh khatib itu luar biasa. Bahkan justru profesor itu mengakui kehebatan seorang nelayan. Pesan soal lingkungannya Pak? Nah, yang kedua soal lingkungan tadi itu ya, kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan saja, tetapi ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segara kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir, ya kan? Bagaimana bisa khusyuk beribadah kalau sakit gigi ya misalnya. Jadi semuanya harus berbanding lurus ya, tiga dimensi di tadi itu ya. Ada dimensi hablum minallah, ya hablum ma'al makhlukat, dan juga hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Memang kita kasih judul seperti itu supaya nanti bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa alam ini jangan hanya dijadikan semacam objek saja, tapi harus dianggap juga sebagai subjek dan sekaligus objek. Karena tanpa alam semesta kita nggak mungkin sempurna menjadi manusia yang ideal. Dan yang ketiga juga ada pentingnya ibadah haji ya bagi mereka yang mampu, karena ibadah haji itu kata hati kita tadi latihan spiritual untuk menjadi pencinta sejati. Di sana di pelaksanaan ibadah haji tidak ada kelas, semuanya pakai pakaian ihram, semuanya juga darahnya semuanya darah merah, tidak ada darahnya pembantu, tidak ada darahnya orang hebat, sama semuanya darah. Jadi ajaran kesetaraan, ekoteologi, dan juga semua dimensi diungkapkan oleh Pak Rektor. Saya kira banyak sekali tadi mengapresiasi para menteri dan juga para pemerintah, banyak sekali yang meminta naskahnya. Tapi kita cetak naskahnya sudah terbatas, nanti mungkin kita akan gandakan lagi. Menemani pagi Anda dengan informasi-informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.